Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, para romo, bruder dan para suster yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam episode ke-21 ini. Melanjutkan episode sebelumnya, saat ini kita akan melihat ulasan dan mendengarkan pencerahan dari Bapak Kardinal mengenai kitab suci Perjanjian Lama yang perlu kita lihat, kita hayati, bukan sebagai suatu kitab sejarah. Dan juga menarik, nanti Bapak Kardinal akan mengulas mengapa Allah Yahweh menggunakan perjanjian sebagai cara berelasi dengan umatnya, dengan manusia. Sangat-sangat menarik. Karena itu, selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang terakhir, kita sudah mulai menelusuri tulisan-tulisan kitab suci Perjanjian Lama. Sesudah bagian sebelumnya, kita mencoba untuk melihat latar belakang sejarah penulisan kitab suci mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Perjanjian Lama yang terakhir. Jadi ada dua hal yang berbeda. Yang sudah kita lihat adalah kitab Kejadian. Kitab Kejadian terdiri dari 50 bab. Bab 1 sampai dengan bab 11 adalah pengantar kitab Kejadian. Tetapi kitab Kejadian bab 1 sampai bab 11 ini juga pengantar untuk seluruh tulisan kitab suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sementara bab 12 sampai bab 20 adalah kisah mengenai bapa-bapa bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunan-keturunannya. Kita sudah mulai melihat juga bagian-bagian lebih rinci tetapi secara garis besar, yaitu kisah penciptaan mulai bab 1 sampai dengan bab 3 kitab Kejadian. Perlu diperhatikan dan dipegang, kita ingat faham-faham dasar yang kita bicarakan sekian lama yang lalu, bahwa kitab suci terutama kisah Kejadian ini bukan buku sejarah, tetapi adalah ungkapan iman. Di dalam kisah penciptaan itu dicoba dijawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial manusia. Kita semua sebagai manusia bertanya mengenai macam-macam hal yang langsung menyangkut hidup kita. Itulah yang saya maksud dengan istilah pertanyaan eksistensial. Siapakah Allah itu? Dan kedua, siapakah manusia itu? Dan selanjutnya, kenapa di dalam kehidupan manusia itu selalu ada yang jahat, bukan hanya yang baik? Ketika mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, umat Allah Perjanjian Lama, khususnya para penulis, tidak hanya menciptakan kisah itu sendiri, tetapi menggunakan kisah-kisah yang sudah ada pada zaman itu dengan perbedaan yang sangat fundamental. Mereka tidak memproyeksikan pertanyaan itu, dan kemudian muncullah dewa-dewi yang mereka sembah, tetapi yakin bahwa Allah itu mewahyukan diri. Jadi dewa-dewi itu adalah proyeksi ketidakmampuan manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu. Sementara kitab suci adalah tanda petik keyakinan iman bagaimana Allah mewahyukan diri
dan kepada Allah yang mewahyukan diri itu manusia beriman. Tidak mengendalikan dewa-dewi itu, tetapi menyerahkan diri sebagai orang yang beriman. Kisah penciptaan tentang manusia terdiri dari 2 kisah penciptaan. Yang pertama, manusia itu mulia, manusia itu luhur, diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Itu diceritakan pada bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra Allah. Ini mengungkapkan kesadaran bahwa manusia itu mulia. Tetapi ada kesadaran kedua manusia. Kenapa manusia yang mulia itu juga lemah? Maka ada kisah penciptaan yang kedua menjawab pertanyaan itu. Yang diceritakan pada bab 2 Kitab Kejadian ayat 4b sampai 25. Manusia diciptakan dari debu tanah. Lalu dari situ diceritakan ditangkap manusia itu memang lemah. Nah, di dalam Kitab Kejadian bab 3 kita membaca kisah masuknya dosa ke dalam sejarah manusia, masuknya dosa. Kan pertanyaan yang mau dijawab adalah kenapa manusia itu lemah, sengsara, menderita, dan sebagainya. Jawabannya ada di situ. Dosa masuk ke dalam dunia yang diciptakan oleh Allah sebagai semua baik adanya, bukan dari Allah, bukan. Dosa manusia disebabkan oleh manusia sendiri yang tidak taat kepada Allah dan akibat-akibatnya. Dengan demikian ditegaskan di dalam iman dengan sangat jelas, meskipun selalu tidak pernah bisa dijelaskan sejelas-jelasnya, tetapi sikap imannya jelas, yaitu bahwa kejahatan itu tidak berasal dari Allah. Tidak. Allah menciptakan semua baik. Kalau ada kejahatan di dalam dunia, itu akibat dari manusia yang menyalahgunakan kebebasannya. Demikian juga penderitaan itu bukan dari Allah, meskipun tetap tidak mudah dijelaskan, tetapi merupakan akibat dari ketidaktaatan manusia. Nanti ada satu kitab khusus yang menjawab pertanyaan eksistensial ini. Mengapa orang baik menderita? Ini kan pertanyaan kita ya. Apa hukum apa salah kita sehingga Allah mengirim wabah seperti ini? Itu pertanyaan yang salah. Penderitaan memang suatu misteri. Tetapi pada umumnya penderitaan itu berasal disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri. Sekali lagi nanti kitab Ayub akan menjelaskan mengapa orang saleh menderita. Kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan. Kita lihat kitab Kejadian bab 4 sampai dengan bab 11. Kalau kita membaca kitab Kejadian bab 4 sampai bab 11, itu ceritanya polanya sama, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah selalu memberi harapan baru. Diungkapkan di dalam pola yang sama itu, manusia yang diciptakan itu sadar betul akan kebaikan Allah. Dan kesadaran yang sama terhadap kejahatan yang semakin merusak. Menjawab pertanyaan, kenapa manusia secara eksistensial lebih cenderung kepada yang jahat, bukan kepada Allah yang baik.
Yang sangat menarik yaitu tadi, manusia jatuh ke dalam dosa, tidak pernah dibiarkan di dalam dosa, diberi janji baru. Coba kita lihat pola yang berulang itu. Tidak usah melihat ayatnya, nanti bisa dicek sendiri. Bab 4 itu kisah Kain dan Abel. Kain membunuh adiknya Abel, jatuh ke dalam kejahatan. Ketika Kain jatuh ke dalam kejahatan, dia ketakutan. Hukum balas dendam yang masih berlaku di balik kisah ini. Bab 3 ayat 14 itu mengungkapkan ketakutan dari Kain. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan selanjutnya, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Ketakutan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ayat 15, firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Sebelumnya, kisah manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu, ada janji pada bab 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Itulah asal-usul dari gambar Bunda Maria menginjak ular. Ini janji tentang penebus yang akan lahir dari perempuan. Berikutnya manusia jatuh ke dalam dosa lagi. Air bah, kita semua tahu kisahnya. Dosanya ada pada bab 5 dan bab 6. Lalu ada bencana air bah, diceritakan panjang. Tapi kemudian air bahnya surut, dan ketika air bahnya surut, ada janji baru, yaitu pada kitab Kejadian bab 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Perjanjian lagi, untuk memulai sesuatu yang baru lagi. Belum selesai sampai di situ, masih ada kejahatan pada bab 11 kitab Kejadian Menara Babel. Bab 11 selesai, kan jatuh ke dalam dosa ya. Tetapi kemudian mulailah bab 12. Ini kisah panggilan Abraham. Jadi kalau misalnya bab 3 tadi, jatuh ke dalam dosa janji. Kain Abel jatuh janji. Air bah jatuh janji. Menara Babel jatuh, janji barunya mulai dengan panggilan Abraham. Sampai dengan kitab Wahyu. Nah itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa kitab Kejadian bab 1 sampai dengan bab 11, selain menjadi pengantar kitab Kejadian bab 12 sampai 50, juga menjadi pengantar seluruh kitab suci. Dari kitab Kejadian bab 12 sampai dengan kitab Wahyu. Panggilan Abraham, sejarah penyelamatan yang baru akan selesai. Selesai dalam tanda petik ya, menjadi sampai kepada puncaknya dengan kedatangan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ini sejarahnya mulai di sini. Ada pengantar kecil mengenai Abraham. Tiba-tiba Abraham muncul dari mana? Nah, ceritanya ada pada bab 11 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Ini karena Abraham ini akan menjadi sangat penting di dalam sejarah selanjutnya dan panjang, maka diberi pengantar Abraham ini asal-usulnya dari mana. Ayat 27 bab 11, inilah keturunan Terah. Ayat 28, ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Kita dulu pernah melihat letak tanah ini ada di mana, di ujung selatan.
Lalu Tera dan anak-anaknya pergi menuju mana? Ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Nah sekarang ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran. Haran itu ujung atas. Dari ujung bawah sampai ujung atas. Di Haran itu mereka menetap. Umur Terah ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Jadi masih ada Abram muncul di situ. Abram tinggal di Haran, lalu ketemu dengan Allah yang memanggilnya untuk apa? Untuk meninggalkan Haran menuju tanah yang dijanjikan. Itulah tanah Kanaan. Kitab Kejadian bab 12 sampai dengan bab 50, Abraham menerima janji itu dan percaya masuk ke tanah Kanaan. Tetapi kemudian karena ada kelaparan di tanah Kanaan, Abraham dan keturunannya akhirnya terdampar di Mesir. Keluar dari tanah yang dijanjikan, kan dijanjikannya tanah yang akan menjadi tempat tinggal bagi tanah terjanji katakanlah. Tapi karena kelaparan, mereka harus pergi ke Mesir mencari makan. Tapi coba lihat kitab Kejadian bab 50. Pasti kita kenal dengan kisahnya Yusuf yang menyelamatkan keluarga Abraham, Ishak dan Yakub dari kelaparan. Nanti dibaca sendiri, lalu bab 50. Ayat 50 sampai 24 ini masih di Mesir. Apa yang dikatakan oleh Yusuf ketika dia meninggal? Kejadian bab 50 ayat 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Kemana? Ya ke tanah yang dijanjikan. Mana itu? Kanaan. Haran, Abraham berjalan dari Haran ke Kanaan, terpaksa meninggalkan karena bencana, akan dikembalikan ke tanah terjanji itu. Bagaimana caranya? Yaitulah sejarah selanjutnya. Tapi kitab Kejadian berakhir dengan janji itu. Meskipun anak-anak Abraham berada di tanah asing, tidak lagi tinggal di tanah terjanji, tetapi Yusuf mengatakan seperti itu. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Itu akhir dari kitab Kejadian. Cerita selanjutnya bagaimana kitab Keluaran yang menyusul. Kita semua tahu intinya apa. Kita lihat sepintas saja. Umat Allah perjanjian lama, umat terpilih itu akhirnya tinggal di Mesir. Dulunya merasa nyaman, tetapi kemudian mereka menjadi budak. Bab 1 kitab Keluaran ayat 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja menjadi kuli-kuli tukang-tukang bangunan. Muncul tokoh Musa. Panggilan Musa yang sangat penting. Kita lihat lagi ya pada bab 3 kitab Keluaran ayat 10. Itu panggilannya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini perutusannya. Jaminannya apa?
Jaminannya Allah yang mewahyukan diri secara baru, yaitu Allah pembebas. Semula yang menjadi sasaran iman umat Allah adalah Allah pencipta. Menciptakan jagat raya, menciptakan manusia. Nah, pada tahap ini ada perwahyuan baru, yaitu bahwa Allah adalah Dia yang menguasai, mengarahkan sejarah. Namanya Yahweh. Bab 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Yahweh, Allah sejarah. Ini bab 3 kitab Keluaran ayat 14 itu sangat penting. Dalam rangka, tadi kan pertanyaannya Allah itu siapa? Jawabannya Allah adalah Allah pencipta, tetapi juga Allah pembebas. Inilah yang kita rayakan pada malam Paskah. Mereka keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah, dan kita langsung ke kitab Keluaran bab 19. Jadi ada 10 tulah dan sebagainya, itu nanti dibaca sendiri. Tetapi sejarahnya keluar dari Mesir melalui jalan-jalan yang tidak sangat jelas itu, akhirnya sampai kemana? Sampai ke Sinai. Bab 19 kitab Keluaran. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Apa yang terjadi di sana? Perjanjian. Ini gagasan yang tidak lazim, tidak banyak dibicarakan, atau sangat jarang disebut di dalam homili-homili, di dalam renungan-renungan, bahwa kita adalah umat perjanjian. Istilah ini agak asing, tidak biasa dipakai. Mungkin baik kalau kita sekarang membiasakan diri dengan menyadari bahwa kita, seperti dulu umat Allah perjanjian lama, adalah umat perjanjian. Karena apa kok disebut perjanjian? Karena relasi antara manusia dan Allah itu sejak awal digambarkan, diungkapkan dengan sarana yang tersedia pada waktu itu. Sarana yang tersedia apa? Hidup manusia ada raja dan ada raja-raja kecil. Raja vasal namanya, yang dikuasai oleh raja besar ini. Supaya misalnya tidak ada perang, tidak ada konflik, maka raja besar mengikat raja kecil ini dengan perjanjian. Perjanjiannya apa misalnya? Raja kecil wajib membayar sekian selama 1 tahun misalnya. Raja besar wajib melindungi raja kecil supaya tidak diserang oleh raja lain. Itu asal-usul kata perjanjian. Nah, karena yang tersedia pada waktu itu untuk merumuskan hubungan-hubungan antara raja besar, raja kecil, dipakai untuk merumuskan hubungan antara manusia dan Allah. Maka disebut perjanjian. Itu latar belakangnya. Nah, di Sinai diikatlah perjanjian itu. Kitab Keluaran bab 19. Kita baca ya supaya ayat ini saja. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku sampai ke Gunung Sinai ini. Nah sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku
dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Itu perjanjian. Nah, perjanjian itu ada syaratnya. Seperti tadi saya coba jelaskan, syaratnya Raja Fasal itu memberikan upeti. Lalu dijawab, Raja besar akan melindungi raja kecil itu dari serangan bangsa-bangsa lain. Nah, dalam rangka perjanjian antara Allah dan umatnya, disampaikanlah syarat-syarat perjanjian itu. Nah, syaratnya itu ada pada bab 20, ke-10 perintah Allah. Harus kita mengerti di dalam rangka perjanjian itu. Seperti tadi, Raja Besar dan Raja Fasal, ada perjanjiannya, syaratnya ada. Demikian juga ikatan antara umat Allah perjanjian lama dengan Allah dirumuskan di dalam ke-10 firman Allah itu. Itu yang 10 firman. Nah, itulah yang di dalam perjalanan umat Allah perjanjian lama, sesudah mengembara di padang gurun, masuk ke Kanaan sebagai petani, menjadi raja dan sebagainya, itulah yang dikembangkan menjadi kitab hukum. Jadi semakin lama semakin banyak. Tentu ketika umat Allah masih di padang gurun, hukum kerajaan tidak berlaku di sini. Tetapi hukum kerajaan itu masuk di dalam bagian ini karena perkembangan aturan-aturan di dalam kehidupan umat Allah. Kita lihat bab 24, apa yang terjadi di sana. Keluaran bab 24 nanti dilihat judulnya, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Kita lihat ya, 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Jadi Allah memberikan perintah lewat Musa sebagai syarat perjanjian, dan umat menjawab, segala perintah itu akan kami lakukan. Dengan demikian, itulah isi dari kitab Keluaran. Sekarang kita lihat secara skematis perjalanan umat Allah menuju tanah terjanji sampai ke Gunung Sinai. Karena mereka tinggal di Gunung Sinai itu 40 tahun kan katanya di dalam kitab suci. 40 tahun itu ya jangan dihitung persis-persis 40, itu artinya lama sekali. Supaya kita tidak kehilangan skema, kerangka sejarah dalam tanda petik, saya tunjukkan lagi tempat dari kitab kelima kitab Musa ini di dalam kerangka itu. Mulai keluar dari Mesir sampai nanti masuk ke tanah Kanaan. Tidak banyak. Kitab Keluaran sudah ya, kitab Keluaran bab 19, umat sampai di Sinai. Nah, sesudah kitab Keluaran ada kitab Imamat. Ini tidak ada sejarahnya. Jadi, kitab Imamat adalah pengembangan hukum yang diberikan di Sinai. Itu saja.
Jadi kalau membaca kitab Imamat, jangan cari sejarahnya di mana, tidak ada. Itulah perkembangan peraturan-peraturan perjanjian. Sekali lagi, yang ditempuh selama sejarah Israel sampai dengan pembuangan, tetapi kemudian ditempatkan di sini. Moga-moga maksud saya jelas. Kalau kita berpikir biasa, tidak berpikir alkitabiah, ya inilah semua aturan yang diberikan Tuhan ketika umat Allah ada di Sinai, gitu kan? Semuanya, ini tempatnya Sinai, semua. Nah, tidak demikian cara berpikir kitab suci. Hukum 10 firman itu melewati perkembangan yang sangat panjang. Yaitu tadi kebudayaan yang berkembang, padang gurun, pertanian, perjuangan, kerajaan, pembuangan. Nah, hukum yang di Sinai itu dikembangkan dalam periode yang sangat panjang ini. Lalu hasil dari perkembangan aturan yang panjang ini, di dalam kitab Taurat Musa ditempatkan di Sinai. Moga-moga tidak membingungkan. Jadi sesudah kitab Keluaran, bab 19, umat Allah berhenti di Sinai. Lama. Aturan-aturan yang disebut kitab hukum itu berkembang, kita lihat perkembangannya dalam kitab Imamat semuanya. Aturan saja itu. Masih dilanjutkan, sesudah kitab Imamat itu ada kitab Bilangan. Dari kata bilangan, bilang angka, lalu jelas isinya apa. Kitab Bilangan ini tempatnya masih di Sinai. Masih di Sinai. Baru kemudian pada bab 12 kitab Bilangan, nah ini sejarahnya mulai maju. Tidak berhenti di Sinai tetapi mulai maju. Kitab Bilangan bab 12 ayat 16. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Bab 13 ayat 17. Bab 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, sudah mulai mengintai tanah Kanaan. Artinya sudah bergerak sejarahnya ini. Apa yang terjadi kemudian? Bilangan bab 33, jadi pemberontakan umat Israel diintai dan sebagainya, masih dilanjutkan lagi dengan aturan-aturan. Misalnya bab 18 kita Bilangan, kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Jadi campur, baru mulai mengintai tanah Kanaan, tapi tambah lagi aturan-aturannya. Kemudian kita masih melihat bab 33, itu rangkuman perjalanan umat Allah di padang gurun. Kitab Bilangan bab 33 rangkumannya begitu. Bab 33 ayat 3. Mereka berangkat dari Ramses, ini masih di tanah Mesir, tempat mereka bekerja sebagai budak. Pada bulan yang pertama, pada hari dan selanjutnya. Ayat 5. Berangkatlah orang Israel dari Ramses, lalu berkemah di Sukot. Nah, sudah jalan. Sukot sampai Sinai, ayat 15. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Ayat 48, mereka berangkat dari Amon di Blataim, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat
dari pegunungan Abarim lalu berkemah di antara Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Ini perjalanannya menuju tanah Kanaan. Moga-moga tidak terlalu sulit dibayangkan. Kitab Keluaran, Sinau lama, lalu di dalam kitab Imamat tidak ada pergerakan, baru di dalam kitab Bilangan ada pergerakan lagi. Sampailah kita pada kitab Ulangan. Jadi pergerakannya baru sampai Yeriko ya, di situ tadi, bab 33 ayat berapa tadi? 48. Sesudah kitab Ulangan itu sesudah kitab Bilangan ada kitab Ulangan. Namanya Ulangan yang mengulang. Mengulangnya bagaimana? Coba dilihat saja, mengulangi sejarah dari depan lagi, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Seperti orang menulis sejarah, itu kan penulisnya mempunyai konsep tertentu. Nanti sejarahnya, ceritanya juga bisa lain. Demikian juga di dalam kisah sejarah ini. Mengulangi sejarah sejak zaman Musa. Ulangan bab 1, kita lihat saja judulnya. Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Ulang lagi pengalaman Musa. Bab 1 ayat 19 sampai 33, riwayat ke-12 pengintai yang disuruh Musa mengintai tanah Kanaan itu. Lalu bab 2, riwayat perjalanan di padang gurun. Diulang lagi, diceritakan lagi. Riwayat perang, bab 3, riwayat peperangan melawan Og Raja Basan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu. Lalu mulai bab 5, kalau melihat, diulang lagi ke 10 firman yang diceritakan di dalam kitab Keluaran dalam kerangka sejarah. Di Sinai, Musa menerima 10 firman. Ini diceritakan lagi di sini dengan perspektif yang berbeda. Nah, terus aturan-aturan. Bab 6, kasih kepada Allah. Bab 8, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Bab 10, ulangan. Riwayat tentang loh batu yang baru. Terus begitu. Sejarahnya kita temukan lagi pada kitab Ulangan bab 31. Jadi mengulang sejarah sejak Musa, perjalanan di padang gurun, ke-10 firman, peperangan, dan sebagainya, sampai kitab Ulangan bab 31. Mari kita lihat isinya apa, kita kembali ke sejarah. 31 ayat 14 sampai 30. Judulnya pendahuluan nyanyian Musa. Saya baca ayat berapa ya? Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kenisah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Perintahnya isinya apa? Ayat 16, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian dan sebagainya. Lalu ayat 23, kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya. Ini perintahnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Estafetnya sudah diperintahkan. Musa tidak akan masuk ke tanah terjanji, yang akan membawa umat Allah masuk ke tanah terjanji adalah Yosua. Kembali sejarahnya. Jadi
dari dari kitab Bilangan yang mulai mengintai, mulai masuk dan sebagainya tadi, akhirnya inilah titik yang sangat penting ketika Musa digantikan oleh Yosua. Itu mengenai kitab Taurat Musa. Jadi sekali lagi, yang paling penting tentunya adalah faham bahwa tulisan-tulisan kitab suci Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian, itu bukan buku sejarah. Tetapi jawaban iman terhadap pertanyaan-pertanyaan eksistensial manusia. Siapa Allah, siapa manusia, kenapa ada kejahatan, padahal Allah itu baik, manusia diciptakan dengan baik, dari mana kejahatan itu? Jawabannya pasti tidak dari Allah, tetapi dari manusia yang menyalahgunakan kebebasannya. Dan itu diceritakan di dalam kerangka sejarah perjalanan dari zaman Abraham sampai dengan ketika umat Allah masuk ke tanah terjanji, dibawa oleh Yosua. Tapi ini baru sebagian kecil dari sejarah, karena sejarahnya masih akan sampai kepada kitab Wahyu. Tapi intinya jelas, yaitu bahwa Allah mengadakan perjanjian, perjanjiannya itu akan ditepati, dan seperti apapun sejarah manusia itu naik turunnya, timbul tenggelamnya, pada akhirnya Allah akan menyelesaikan karya penyelamatannya. Itu pesannya. Jadi pesan pengharapan. Satu refleksi kecil. Harus dikatakan bahwa aturan-aturan yang begitu rinci yang ada di dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Ulangan, kitab Bilangan, itu sekarang semuanya, atau bukan semuanya, tapi sebagian terbesar sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, jangan mendasarkan keyakinan iman, khususnya keyakinan moral, aturan-aturan itu, atas dasar ini. Moralitas Kristiani itu sudah baru. Ini adalah cermin dari sejarah panjang kesadaran moral manusia. Pada awal masih sangat miskin, sangat primitif, pelan-pelan, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, kesadaran moral itu semakin kuat. Ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan mendasarkan pilihan-pilihan moral atas dasar yang ada di situ, kecuali bagian-bagian tertentu soal kasih dan sebagainya. Tapi perintah-perintah konkret jangan diikuti dari situ, nanti kita kacau balau. Ini sudah diatasi semua. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kesekian kalinya saya ulangi, kitab Kejadian khususnya dan kitab-kitab berikutnya, Pentateuch, itu adalah jawaban iman terhadap pertanyaan eksistensial manusia mengenai Allah, mengenai manusia, mengenai kejahatan, mengenai harapan, dan sebagainya. Yang tetap relevan, nah ini, di antara sekian banyak aturan-aturan konkret yang sudah tidak relevan lagi, yang masih sangat memberikan inspirasi, tidak harus persis seperti itu, tetapi inspirasi dasar adalah kesadaran sosial umat perjanjian sejak awal. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial inilah yang nanti akan muncul di dalam pewartaan para nabi. Kesadaran sosial ini. Kalau nabi-nabi nanti mengkritik institusi kerajaan, dasarnya kesadaran sosial ini.
Kalau di dalam perjanjian baru, kesadaran sosial misalnya solidaritas dan sebagainya itu muncul, landasannya ada di situ. Dan ini penting, kalau sekarang gereja Katolik khususnya mengembangkan ajaran sosial gereja, itu asal-usulnya ya dari sini. Jadi misalnya salah satu atau nanti salah dua ya. Salah satu, dari mana Paus Fransiskus mengembangkan pengajaran beliau mengenai lingkungan hidup? Dari mana? Lah, akarnya ada di sini, Kitab Kejadian, bab 2, ayat 15, itu akarnya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Nah, kalimatnya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu landasannya. Landasan Alkitab, landasan kitab suci. Memelihara taman. Jadi gampangannya perjalanan yang begitu jauh, kesimpulannya ya kita sudah sejak dunia diciptakan, diperintahkan oleh Tuhan untuk memelihara alam. Satu lagi, kitab Imamat yang tadi saya katakan semuanya aturan-aturan lama. Ada yang menarik. Bab 25 yang disebut tahun Sabat dan tahun Yobel. Ayat 4 bab 25. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat. Masa penghentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Tanahnya jangan digunakan terus, beri istirahat supaya bisa subur lagi. Lalu ayat 12 atau ayat berapa ya? Ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50, memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi setiap penduduknya. Mulai baru lagi. Karena di dalam perjalanan waktu ada penduduk yang utang kepada orang yang punya uang, tidak bisa mengembalikan, maka dia dijadikan budak. Apa akan seumur-umur menjadi budak? Tidak, karena ada perintah ini harus menguduskan tahun yang ke-50, memaklumkan kebebasan di negeri ini bagi segenap penduduknya. Yang dulunya budak, bebas lagi untuk memulai hidup baru lagi. Itu isi dari kitab kitab Pentateukh, kelima kitab Musa. Moga-moga memberi gambaran yang menyeluruh supaya nanti dapat membaca sendiri dengan lebih nyaman. Nah, sesudah kitab Pentateukh, kita masuk ke dalam kitab sejarah. Ada dua jenis kitab sejarah, yaitu kitab sejarah Deuteronomis, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja. Ingat istilah KSDTR, kisah sejarah Deuteronomis. Artinya sejarah umat Allah perjanjian lama dibaca dengan kacamata iman yang dilandaskan pada Taurat yang ditemukan di dalam bait suci. Itu pernah beberapa kali kita bicarakan. Dengan demikian, kalau kita membaca nanti mulai dengan Yosua dan sebagainya, ini memang sejarah, ada tetapinya. Tetapi jangan dibaca melulu
sebagai sejarah murni, itulah yang terjadi. Bukan. Tetapi sejarah yang sudah ditafsirkan. Penafsirannya bagaimana? Penafsirannya cara berpikir yang dibangun atas dasar kitab ulangan. Mengulangi sejarah dengan kacamata baru, yaitu kacamata yang dilandaskan pada pembaharuan keagamaan. Intinya apa? Intinya, kalau manusia tidak taat, ingat ya, perjanjian itu ada syaratnya. Kalau begini maka begitu. Nah, maka sejarah dalam kitab Yosua misalnya, kitab sejarah Deuteronomi, Yosua, Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja, kalau perjanjian atau syarat perjanjian tidak dipenuhi oleh raja vasal, oleh umat Allah, konsekuensinya ya dihukum. Jadi membaca sejarah Israel dengan cara seperti itu, harap hati-hati. Ini adalah konsep perjanjian, kalau tidak taat kepada perjanjian dihukum. Pertanyaannya, sebetulnya yang mau dikatakan apa? Ya, sama dengan yang saya katakan tadi, kalau manusia itu menderita, bukan karena Allah menginginkan penderitaan, bukan. Tidak seperti dewa-dewi yang lain, iri kepada manusia. Tetapi karena manusia tidak mentaati syarat-syarat perjanjian, sehingga akibatnya bukan tanggungan Allah, bukan dari Allah, tetapi ya dari umat yang tidak setia kepada perjanjian itu. Itu sebetulnya pola yang sama terus itu ingin menggarisbawahi keyakinan, pertanyaan-pertanyaan, dan jawaban eksistensial itu. Secara singkat, kitab Yosua isinya apa? Kitab Yosua berisi masuknya kembali ya, tadi kan sampai di Mesir lagi, masuknya kembali ke tanah terjanji. Itu saja. Sampai nanti mereka keluar lagi, dikeluarkan, dibuang kemana? Kerajaan utara tahun 722 dibawa ke Asyur. Tahun 587 kerajaan Yehuda dibawa ke Babilonia. Periodenya itu, Yosua membawa umat Allah perjanjian lama masuk kembali ke tanah terjanji sampai akhirnya tahun 587. Coba kita lihat apa yang tadi saya katakan, sejarah yang ditafsirkan. Misalnya, kitab Yosua bab 6. Kitab Yosua bab 6. Jatuhnya Yeriko. Ini adalah saat yang menentukan. Karena dengan jatuhnya Yeriko yang diserang dari seberang sungai Yordan, praktis tanah Kanaan dimasuki. Ceritanya itu menarik sekali. Bab 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Diserahkan oleh Tuhan. Caranya menyerahkan bagaimana? Ini ayat 7, ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Sekali, jangan 2 kali.
Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Terus diputari, tidak berbuat apa-apa, dikelilingi saja. Akhirnya apa? Akhirnya ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mudah sekali kan? Apa begitu? Pasti tidak seperti ini. Lah mengapa ceritanya begini? Jadi secara histori sangat sulit. Ini yang bisa menjawab hanya para ahli purbakala. Bagaimana dulu kota Yeriko direbut oleh pasukan Yosua itu. Ahli purbakala bisa menjelaskan. Dengan menggali yang sekarang namanya kota Yeriko itu bisa menjelaskan. Pasti tidak seperti ini. Pertanyaannya kenapa ceritanya jadi begini? Jawabannya, kisah ini sebetulnya adalah ungkapan keyakinan bahwa meskipun yang menyerang itu Yosua dengan pasukannya, tetapi Allah yang memberikan tanah terjanji itu kepada mereka. Kan tanah itu dijanjikan kepada Abraham. Meskipun pasukannya yang menyerang, tetapi Allah yang memberikan, itulah yang ditegaskan pada bab 6 ayat 2. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Itulah yang mau diungkapkan. Lalu yang kedua, keyakinan itu dirayakan. Dari mana disimpulkan? Yaitu dari sorak-sorai, dari sangkakala. Kan perang tidak bersorak-sorai. Tetapi di dalam kisah ini, keyakinan bahwa Tuhan menyerahkan, memberikan kembali, tetap setia pada janjinya memberikan tanah terjanji kepada umatnya, itu dirayakan. Suasananya sorak-sorai, sangkakala, tiup, beramai-ramai. 6 ayat 20, coba dibaca, dibayangkan suasananya. Lalu bersoraklah bangsa itu dengan sangkakala yang ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Perayaan. Suasananya adalah merayakan kesetiaan Allah yang sungguh memberikan tanah terjanji. Bab 10. Satu lagi. Ini juga ajaib, karena di dalam peperangan ini matahari berhenti dan bulan juga berhenti. Ini ceritanya pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Kita baca beberapa ayat saja, bab 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maksudnya apa? Supaya pertempurannya bisa 24 jam, tidak kalau malam berhenti. Dan akhirnya apa? Akhirnya terjadi. Gibeon dikalahkan, habis. Nah tentu ada pertanyaan di situ ayat 13 misalnya. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Tuh, ini perjanjian lama. Maka dibacanya mesti dalam konteks perjanjian lama, membalaskan dendamnya. Kan sudah diatasi di dalam perjanjian baru, tidak ada dendam-dendam seperti itu lagi. Ayat 40, demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb,
daerah bukit dan lereng gunung beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Allah pasti tidak memerintahkan kekejaman seperti itu, tetapi pada waktu itu kemampuan manusia untuk menangkap, tanda petik, kehidupan Tuhan ya baru sampai pada tahap ini. Sekarang sudah diatasi. Ayat 41, Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza dan selanjutnya. Nah, keyakinannya ayat 42, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Itu keyakinannya. Terakhir, supaya bab 24 ini akhir dari kitab Yosua. Jadi Yosua membawa umat Allah perjanjian lama masuk ke tanah terjanji. Berakhir pada bab 24. Pembaharuan perjanjian di Sikem. Dulu ketika kita bicara mengenai sejarah, inilah saat ketika umat Allah perjanjian lama itu menjadi, katakanlah, federasi suku-suku. Ini tahap sejarah yang baru. Sebelumnya mereka adalah petani yang berdiri sendiri-sendiri, suku A ada di sini, suku B, suku C, 12 suku itu. Nah, di sini ke-12 suku itu menjadi konfederasi, ikatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ikatan ini nanti akan menjadi tanda petik sempurna ketika umat Allah bertumbuh menjadi kerajaan. Ingat ya, perkembangan peradaban manusia, padang gurun sebagai budak, masuk tanah Kanaan sebagai petani, dan kemudian pelan-pelan menjadi konfederasi dan akhirnya menjadi kerajaan. Saya tunjukkan ayat-ayatnya saja, menjadi federasi suku-suku. Bab 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan. Lalu di daftar sejarah, ingatan akan sejarah menjadi sangat penting. Sejarahnya mulai dari awal, ayat berapa? Ayat 2. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah terdapat diam nenek moyangmu yakni Terah. Mulai dari Terah lagi, sejarahnya terus dirunut. Ingatan akan sejarah menjadi sangat penting di dalam eksistensi suatu bangsa. Ayat 14. Ayat 14 mulai dengan kata-kata oleh sebab itu. Nah, sejarahnya begini, jadi akibatnya apa? Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi kalau sejarahnya begitu, bagaimana kalian? Jawabannya, jauhkanlah dari kami ibadah kepada bangsa lain. Lalu ayat 25, pada hari ini juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Perjanjian lagi. Ingat, kata perjanjian tidak begitu sering ditangkap, disampaikan di dalam pembicaraan kita. Kalau kita menggunakan itu, membaca kata itu di dalam kitab suci, gambaran yang tersedia, intinya begini, kata perjanjian itu mengungkapkan relasi manusia dengan Allah.
Yang tersedia sebagai ungkapan pada zaman Perjanjian Lama adalah perjanjian antara raja besar dan raja vasal. Perjanjian seperti itu selalu ada syaratnya. Demikian juga umat Allah Perjanjian Lama diikat dengan Allah dengan ke-10 firman Allah, Perjanjian Sinai. 10 firman Allah itu dalam perjalanan waktu berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah bangsa itu. Sampai di situ dulu. Minggu depan kita lanjutkan. Terima kasih. Kepada kita diberikan cara baru membaca kitab suci Perjanjian Lama. Sungguh menarik mendengarkan ulasan Bapak Kardinal. Kita dihantar pada pendasaran-pendasaran moral umat yang berkembang dan juga kesadaran-kesadaran sosial pada waktu itu, pada zaman itu juga memberikan inspirasi bagi ajaran sosial gereja kita pada zaman ini. Semoga kita bisa memetik inspirasi-inspirasi rohani bagi hidup kita pribadi, juga bagi keluarga dan komunitas kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Allah yang makasih, semoga kami hari demi hari semakin setia mengikuti putra-Mu, menjalankan kehendak-Mu di bawah bimbingan Roh Kudus-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu, berkat-Mu yang berlimpah ke atas kami semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.